Bab 1893. Tiga mayat abadi. Meskipun hanya dua macam benda pusaka ini, tapi masing-masing masih ada rahasia yang belum terbongkar oleh dirinya. Di dalam lubang dalam ini, retakan dimensi sangat menakutkan. Semakin ke dalam maka retakan semakin banyak. Melihat kondisi ini, semakin mirip dengan serangan yang bisa diciptakan oleh master hebat. Mungkin saja di bagian terbawah, bagian paling dalam akan mendadak muncul retakan yang tidak terlihat. Untung saja, Erikin memiliki dua teknik penglihatan yang kuat, ditambah dengan Sky Eater yang membawa jalan, baru bisa dengan cepat dan aman turun ke bawah. Semakin ke bawah, cahaya semakin redup, terutama retakan yang menyerap cahaya, membuat di sekeliling Erikin menjadi gelap gurita. Tapi, terbang ratusan meter, ekspresi Erikin pun berubah. Di bagian bawahnya muncul cahaya samar yang menerangi lubang gelap ini. Di bawah ada cahaya. Apakah ini benda pusaka yang dikatakan oleh Iblis Fu? Meskipun hati mulai bergejolak, tapi Erikin berusaha untuk menjaga ketenangan. Semakin ke bawah akan semakin bahaya, dirinya harus berkonsentrasi. Syuh. Erikin pun mendarat, menginjak permukaan tanah yang keras, baru merasa lega. Tapi setelah mendarat, Erikin segera melihat ke arah sumber cahaya. Dari arah yang tidak jauh dari dirinya, ada secercah cahaya yang sedang berkedip. Tapi ini berbeda dengan perkiraan Erikin, tiga cercah cahaya ini malah berasal dari tiga buah mayat. Mata Erikin pun terbuka lebar. Mayat master abadi, tapi tepat utuh. Tapi dari tiga mayat ini, setiap bentuk sangat mengerikan. Ada yang kepala putus, sisa duanya kaki tangan hilang, bahkan ada tempat yang sudah hancur lebur. Dari arah tiga orang ini, mereka bertiga berada di dasar lubang ini bukan saling menyerang, melainkan sedang melawan satu orang lainnya. Dari busana mereka bertiga yang belum lenyap, bisa melihat mereka adalah master suci dari sekte suci abadi. Siapa sebenarnya? Satu orang melawan tiga master suci dan bisa membunuh mereka semua. Sedangkan benda pusaka yang dikatakan Iblis Fu, Erikin juga sudah menemukannya. Di samping tiga mayat ini, ada terletak berbagai benda, seolah-olah peralatan yang digunakan untuk bertarung melawan musuh. Tapi mereka bertiga dilempar masuk ke dalam lubang dalam ini, benda pusaka ini pun terkubur bersama mereka di tempat ini. Erikin pun menarik napas, berjalan mendekati. Dari tiga master ini, selain yang kepala hilang, sisa duanya adalah pria remaja. Di samping pria tanpa kepala, ada tertancap sebuah pedang panjang, tapi dari permukaan pedang bisa melihat pedang panjang ini sudah patah. Sedangkan yang satunya, mukanya membuat Erikin merasa sedikit aneh. Karena orang ini adalah Song Huang, murid partai bagian dalam misterius yang berkontak batin dengan dirinya. Di dalam kamar ada gambar Master Guru, Ling Cheng. Benda pusaka yang ada di sekitar Ling Cheng adalah sebuah mangkuk suci berwarna hitam. Itu adalah benda yang ada di dalam gambar Song Huang. Tapi, mangkuk suci ini ada dua bekas pecahan yang cukup mendalam. Kerusakan ini terjadi saat pertarungan. Dan pria paling terakhir, memiliki wajah yang tampan, alis yang tebal, dan aura yang menonjol. Di sampingnya ada sebuah tangan yang putus. Pedang patah, mangkuk suci adalah benda dari master abadi, tangan yang putus ini. Erikin pun dengan tatapan aneh melihat ke arah Iblis Fu. Tangan dua pria ini tidak putus, jangan-jangan tangan yang putus ini adalah milikmu. Tanganku. Iblis Fu saat ini juga terdiam, dia juga tidak tahu sejak kapan terbang keluar dari laut kesadaran Erikin dan melayang di samping Erikin, cukup tercengang melihat ini semua. Meskipun segala ini adalah peristiwa yang pernah dia alami, tapi karena berbagai alasan membuat dia kehilangan ingatan. Sekarang kembali ke sini melihat semua ini bagaikan sebuah mimpi, merasa sangat aneh. Iblis Fu dengan gemetar berjalan mendekat,
berdiri di samping cahaya ilahi yang melindungi Master, melihat tangan yang putus berkedap-kedip. Ini tangan aku. Aku memotong tanganku, menggantikan salah satu benda pusaka milik pria ini. Aku sudah gila, kata Iblis Fu dengan nada keras. Dia sama sekali tidak percaya dirinya waktu itu demi mendapatkan benda pusaka memotong tangan sendiri, merasa dirinya mungkin sudah gila. Pengikut yang ada di sampingnya pun terdiam, merasa senior Iblis Fu ini hebat sekali. Aku merasa dengan sikap kamu, mungkin saja melakukan hal demikian, kata Eric Qin. Iblis Fu, waktu itu bisa membunuh pendekar kuat fase penilaian tahap kedua, alhasil karena istrinya dibunuh, malah menggila, tanpa rencana apapun membunuh pihak kuat demi balas dendam. Lalu ingin meledakkan diri sendiri, mati bersama dengan semua orang. Tapi kemudian masih belum mati, lari ke bintang biru dan dikurung ribuan tahun, karena sisa roh merasuki tubuh, kepribadian baru berubah. Waktu itu, dia mungkin orang gila juga. Coba kita pikir, Iblis Fu masuk ke dalam tanah ekstrim ini, malah mendapatkan satu jalan yang tidak pernah ditemukan orang lain. Di dalam gunung suci ini, semua orang sibuk mencari benda pusaka, mencari kesempatan, tapi dia malah mengelilingi gunung suci ini satu putaran. Angkuh, sombong dan sangat berlagak. Orang seperti ini, waktu itu menggunakan sebuah tangan mengganti harta karun langit, bukan hal yang tidak mungkin. Coba kamu pikir baik-baik. Melihat muka Iblis Fu yang frustasi, Eric Qin pun mengingatkan, 3 master abadi ini meskipun sudah mati, tapi cahaya ilahi pelindung masih belum lenyap. Ini berbeda dengan master yang mati, jangan sembarangan mendekati. Waktu itu, jika kamu sangat suka dengan salah satu benda pusaka, dan tidak bisa menerobos cahaya ilahi ini, apakah kamu akan memikirkan cara yang ekstrim ini? Mayat master abadi tidak boleh sembarangan dicemari orang lain. Terutama di saat cahaya ilahi pelindung raga master masih belum redup, cahaya ilahi ini akan seperti formasi pelindung gunung, melindungi master, semua makhluk tidak bisa masuk, tidak ada orang yang bisa mendekati. Mendengar perkataan Eric Qin, Iblis Fu pun termenung dan mulai berpikir. Ekspresi dia semakin menderita, berlutut di lantai memeluk kepalanya, seolah-olah sedang berusaha mencari ingatan yang hilang, ingin membuka semua rahasia ini. Eric Qin pun menghela napas, hal seperti ini tidak ada orang yang bisa membantu Iblis Fu, harus Iblis Fu sendiri yang menyelesaikan. Dia berjalan ke samping, tatapan tertuju pada mangkuk suci berwarna hitam yang ada di samping Ling Cheng. Di gambar Song Huang, dirinya bisa melihat, kehebatan mangkuk suci ini menyerap ratusan ribu hantu jahat. Tapi, ini seharusnya adalah senjata ajaib pribadi Ling Cheng. Meskipun benda ini sedikit hancur, tapi kekuatan masih ada setengah, sudah melebihi serangan senjata berharga yang dia miliki. Tapi, ada cahaya ilahi, dirinya bagaimana bisa mengambil benda ini? Eric Qin berjalan ke depan cahaya ilahi, mengeluarkan seekor Sky Eater, lalu terbang ke arah cahaya perisai berwarna biru gelap ini. Bam! Terdengar suara ledakan yang nyaring bergema di dasar lubang ini. Sky Eater yang kuat ini, terbang ke sekitar cahaya ilahi, bahkan 1 detik pun tidak bisa bertahan, badan langsung meledak. Selanjutnya, Eric Qin mengeluarkan sebuah pedang abadi, kali ini, pedang abadi hancur lebih cepat. Awalnya muncul retak, dan berubah menjadi serbuk, tidak tersisa apapun. Eric Qin pun kaget. Meskipun sudah mengakui kekuatan cahaya ilahi ini, tapi kekuatan ini sudah sangat mengerikan sekali. Cahaya ilahi ini sama seperti kekuatan master waktu itu, tapi sudah berlalu bertahun-tahun, kenapa tetap saja begitu kuat? Berpikir sejenak, Eric Qin pun mengeluarkan cambuk iblis. Benda ini didapat di bintang biru, bukan senjata kuat, tapi sepanjang jalan Eric Qin menggunakan ini, menyadari cambuk iblis juga bisa melukai jiwa dewa fase transendensi. Bersambung.